guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, selamat datang di videoku teman-teman semua. Di video kali ini aku akan membagikan informasi buat teman-teman semua mungkin yang masih bingung ketika kalian lulus kuliah, kalian misalnya ingin melamar ke perbankan. Jadi di sini aku akan sharing pengalaman aku pribadi ketika aku dulu pernah bekerja di perbankan ya, selama kurang lebih ya hampir 5 tahun ya teman-teman, 4 tahun lebih seperti itu. Jadi di video kali ini aku akan bagikan sedikit informasi atau ilmu lah secara umum dulu ketika aku bekerja di sana. Jadi nanti buat teman-teman yang ingin tahu apa saja proses di sana dan kemudian bagian apa aja sih biasanya secara umum yang ada dan seperti apa cara kerjanya, teman-teman bisa tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya teman-teman ya. Kalau kalian suka dengan video ini nanti tolong di like, di subscribe, di share. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang ingin misalnya ketika lulus saya ingin bekerja di perbankan nih, tapi saya sama sekali tidak tahu gitu. Saya cuma tahu ketika saya ke bank itu saya akan menabung atau menarik uang, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di video ini kita akan sharing sedikit ketika teman-teman ingin melaporkan perbankan, teman-temannya banyak sekali syarat yang biasa kita lihat di dicari pekerjaan lowongan seperti itu. Tingginya segini, harus profesional. Ketika kalian umur bekerja di perbankan umur harus segini dan sebagainya, teman-teman banyak sekali. Ketika kalian kerja di perbankan sebenarnya kita nggak hanya modal ini aja ya, pengetahuan aja. Jadi seperti modal fisik juga kadang ada juga yang mencantumkan seperti itu. Jadi sebenarnya prosesnya tuh kalian rajin-rajin aja buka lowongan sebenarnya. Ketika kalian misalnya lihat proses ini persyaratan mereka begitu banyak, saya minder gitu untuk mengajukan. Kalian nggak perlu minder teman-teman, kalian coba ajukan aja gitu loh di semua perbankan misalnya. Kalau mereka memang tidak membuka lowongan secara tertulis atau secara diajukan di media sosial seperti itu ya teman-teman ya, kalian bisa coba masukkan lamaran kalian aja ke perbankan-perbankan, karena biasanya ketika ada lowongan yang langsung mereka ingin isi, ketika kosong ingin diisi seperti itu, biasa lamaran kalian lah yang akan biasa dilihat dulu gitu loh, tanpa mereka memasang seperti lowongan seperti itu, karena akan memakan waktu yang lama. Kecuali kalau perbankan itu membuka lowongan besar-besaran ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin melamar perbankan jangan berkecil hati, kalian bisa masukkan lamaran ke perbankan, kalian coba aja seperti itu ya. Mungkin itu rezeki kalian nantinya. Mungkin itu tips awalnya. Kalau kalian ingin bekerja jangan putus semangat kalau kalian ingin mencoba ya. Kita akan sedikit membahas tentang apa sih perbankan teman-teman ya. Di perbankan sendiri ini sebenarnya kan orang taunya umum menabung dan mengkredit gitu ya. Tabung dan kredit lah kita umumnya aja seperti itu. Karena kan perbankan kalau kita belajar tentang secara umum pengertiannya itulah tempat lembaga tempat menghimpun dana gitu kan, kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk apa itu. Kalian menghimpun dana itu perbankan maksudnya lembaga yang menghimpun dana dalam bentuk itu tabungan atau deposito atau surat berharga lainnya, kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk itu adalah kredit teman-teman. Jadi sebenarnya kalau orang umum kan pengertian saya ingin ke perbankan ini kan untuk menabung dan kredit seperti itu, sebenarnya tidak salah pengertian, itu adalah pengertian yang awam yang kita tahu ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian nanti ingin melamar ke perbankan, kalian harus tahu dulu perbankan itu apa sih. Itu banyak sekali proses di sana teman-teman. Jadi pertama kalau kalian, saya dari proses depannya aja, frontliner dulu ya teman-teman ya. Jadi di frontliner itu biasanya mereka punya customer service, kemudian teller, dan security biasanya ya. Kalau kita berbicara proses kalian ingin melamar pekerjaan, biasanya orang paling senang mencari itu customer service ataupun retailer, rata-rata seperti itu ya. Saya ingin melamar teller, saya ingin melamar customer service. Sebenarnya pekerjaan mereka ini job mereka ini kurang lebih lah di perbankan ini ya mudah-mudah gampang, seperti gimana kitanya sendiri untuk bekerja secara profesional, kita enjoy bekerja ya teman-temannya. Kalau kalian ingin melamar di customer service, yang pertama kalian harus bisa mengatur mood kalian, karena di situ kita pasti akan pertama kali bertemu dengan orang-orang, itu adalah bagian frontliner. Jadi seperti itu. Customer service ini tugasnya banyak sekali sebenarnya. Ketika kita melihat mereka ya sepertinya tidak begitu sibuk, seperti sebenarnya banyak sekali pekerjaan mereka ya. Mereka harus lebih teliti karena mereka adalah tombak awal pertama orang akan mengajukan tabungan teman-teman ya di situ, ataupun kredit biasanya. Ketika mereka orang-orang juga mengajukan biasanya akan bertanya ke customer service. Jadi customer service ini unik, dia harus tahu semua produk perbankan yang kalian jual seperti itu ya. Dia harus tahu menjelaskan kepada nasabah bagaimana ketika nasabah komplain juga akan datangnya ke customer service terlebih dahulu. Jadi customer service nih bukan hanya tempat kalian membuka tabungan ya.
memang tugas awal mereka membuka tabungan ya, dalam bentuk misalnya tabungan atau deposito atau lainnya ya teman-teman ya. Banyak sekali produk perbankan nanti yang kalian pelajari ketika kalian diterima di perbankan. Saya akan menjelaskan secara umum aja ya. Jadi di situ itu gampang-gampang sulit lah. Biasanya akan ditempatkan di bagian servis itu ketika kalian akan berhadapan dengan orang, kalian harus bisa mengatur mood kalian harus menguasai semua produk yang kalian jual seperti itu. Jadi itu banyak sekali sebenarnya proses yang terjadi di customer service. Cara umumnya seperti itu ya teman-teman ya. Dia akan buka tabungan, buka deposito, memblokirin orang, salah sandi password seperti itulah, banyak sekali gitu proses di situ sebelum kalian misalnya nanti kelanjutkan ke teller. Nah seperti itu. Jadi untuk ke teller sendiri sebenarnya secara umumnya aja tugas dia itu hanya menerima uang dari nasabah, kemudian melakukan penghitungan di pagi hari ketika dia ingin meminta kas seperti itu ya, untuk cadangan dia transaksi satu hari. Jadi tugas retailer sendiri sebenarnya pertama dia berhubungan dengan uang semuanya ya. Jadi bagian teller itu harus lebih teliti ya. Memang terlihat seperti gampang, dia hanya mengatur uang, harus bisa menghitung uang cepat, harus teliti. Jadi ketelitian ini sebenarnya harus dikuasai oleh teller, karena ketika ada kesalahan saat di sore hari dia sudah rekap menghitung uang sesuai dengan transaksi dia hari ini ya teman-teman, ketika ada salah aja dia misalnya tidak sesuai dengan sistemnya, dia pasti biasanya akan mengganti dengan uang pribadi dia, kebanyakan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya risiko yang paling besar itu adalah teller, juga lebih besar risiko masalah tentang uang. Jadi biasanya pagi hari itu tugasnya teller akan meminta kepada, kalau dia punya head teller dia akan meminta seperti permintaan kas ya pagi-pagi itu kepada kepada head tellernya. Kemudian nanti head tellernya akan mengakses berapa permintaan dia di pagi hari, kemudian dia akan menerima semua transaksi penyotoran uang kepada dia, penarikan juga dia akan dilakukan di teller, kemudian juga pemindahan pembukuan uang, biasa transfer seperti akan semua dilakukan di teller. Ketika orang ingin menarik, semua bentuk proses uang semua akan terjadi di teller teman-teman. Jadi tugas teller seperti itu setiap hari seperti itu ya. Jadi di sini butuh ketelitian ketika kalian akan mengelamar di bagian teller teman-teman ya. Jadi sebenarnya teller ini nih dibilang gampang tidak, tapi dia harus teliti karena resikonya juga besar seperti itu. Kemudian di bagian CS udah kita bahas secara umum, teller udah, kemudian kita akan ke bagian biasanya secara umum admin ini banyak sebenarnya ya. Tugasnya admin biasanya kalau di perkantoran kan banyak bagian admin ini admin itu. Kemudian saya akan menjelaskan secara umum aja tugasnya admin ini apa. Admin kredit biasanya ya, admin kredit ini tugasnya banyak sebenarnya teman-teman. Back office ini biasanya terlihat santai aja di belakang, tetapi mereka itu akan sibuk setiap harinya ketika perbankan itu selalu menerima gitu loh, atau akan mencairkan kredit. Jadi perbankan yang sibuk teman-teman terhadap mengejar terhadap nilai kredit seperti itu. Orang banyak kredit tempat mereka, bagian back office nilai yang akan terlalu sibuk setiap harinya ya teman-teman, sama seperti bagian planner. Cuma admin ini kerjanya sedikit kompleks ya, dia banyak seperti umumnya aja ketika misalnya orang mengajukan kredit ini kan biasanya dibawa oleh bagian lapangan ya. Biasanya dia sales ya. Kalau orang bilang sales, tapi biasa account officer, banyak sekali nama-nama bagian lapangan, sebenarnya bagian kredit lah kita sebutnya ya, bagian lapangan gitu kan. Mereka akan membawa berkasnya. Ketika berkas dibawa ke kantor itu, admin terus tahu berkas yang masuk sini loh. Awalnya pertama dia akan minta ketika berkas masuk adalah mengecek by checking. Biasanya di sini adalah tugasnya admin mengecek by checking. Yang pertama, apakah orang ini memiliki catatan kredit yang bagus. Kemudian yang kedua, setelah dia by checking, dia biasanya akan membuat mengecek analisa juga dari pihak biasanya bagian lapangan akan buat analisa kreditnya. Ketika by checkingnya bagus ya, seperti itu laporan analisanya dia harus juga tahu gitu. Kemudian proses kreditnya juga dia akan membuat perjanjian kredit juga biasa di admin. Kalau ini tugas dia biasa di admin juga akan membuat PK perjanjian kredit dan nota-nota dan persyaratan banyak lah yang akan melengkapi perjanjian kredit ketika akan cair gitu, seperti itu. Kemudian dia harus kontrol setiap hari orang melakukan pembayaran atau setoran yang sudah berjalan nih teman-teman. Harus kontrol setiap hari dia, hari ini jatuh tempo siapa, dia harus cek setiap hari itu. Kemudian dia akan cek lagi penagihan dari bagian misalnya bagian penagihannya itu bagian kolektor itu ya, collection seperti itu. Tagihan ibu ini atau bapak ini udah jatuh tempo, ini udah masuk belum hari ini. Semua kontrol tentang penagihan kredit itu akan dijalankan biasanya oleh admin kredit. Kemudian biasanya dia juga harus melakukan pelaporan kredit di akhir bulan. Kalau misalnya emang tidak ada bagian pelaporan ya, biasanya pelaporan itu berupa pelaporan slik ya.
SLIK itu pelaporan untuk bagian kredit setiap akhir bulan biasanya itu akan dilakukan oleh pihak admin juga. Jadi bertanggung jawab juga dia admin ini sebagai orang yang akan bertanggung jawab berangkas jaminan nasabah teman-teman ya, seperti sertifikat BPKB seperti itu banyak sekali. Biasa admin ini akan bertanggung jawab terhadap jaminan nasabah. Bayangin aja kalau nasabahnya banyak sekali, dia harus bertanggung jawab terhadap barang berharga seperti buat nasabah itu ya. Sertifikat itu nggak boleh hilang, BPKB itu nggak boleh hilang, jaminan lainnya nggak boleh hilang seperti itu teman-teman ya. Banyak sekali tugas dia harus merekap, biasanya merekap jaminan yang keluar, jaminan yang masuk seperti itu. Ini sebenarnya banyak sekali tugas di admin ini. Admin ini juga termasuk yang penting juga di perbankan ini, bagian back office ya. Emang kita nggak bisa lihat dari depan, tapi di belakang itu sangat sibuk kalau kalian bekerja di perbankan. Jadi banyak sekali proses yang akan dilakukan berhubungan dengan kredit. Dia akan berhubungan dengan namanya notaris nanti, berhubungan dengan namanya jaminan. Tapi di bagian admin ini kalian akan belajar banyak sekali tentang proses kredit maupun di lapangan maupun di dalam kantor teman-teman. Jadi tanggung jawabnya ini juga banyak sekali ya di admin ini. Mereka akan cukup sibuk juga ketika di awal bulan ini perusahaan itu menggenjot gitu loh, menargetkan banyak sekali harus pencarian di awal bulan seperti itu. Awal bulan sibuk, kemudian akhir bulan juga akan sibuk. Untuk bagian akunting biasanya teman-teman ya, yang keempat ini biasanya dia akan melakukan proses pagi hari. Kalau kalian melamar bagian akunting, pagi hari dia akan melakukan proses buka hari seperti itu ya di sistem biasanya. Kemudian ketika dia sudah memproses pagi harinya, barulah semua bagian bisa bekerja, karena kan proses hari ini kan pagi hari ini sangat penting, sistem itu udah on seperti itu ya. Kemudian akunting ini tugasnya juga akan melakukan proses pengeluaran kas seperti nota-nota, seperti dia akan mengeluarkan nota. Misalnya kalian ada pembelian atau pengeluaran apa, dia akan memproses semua ini biasanya. Kemudian barulah retailer biasanya bisa mengeluarkan uang sesuai dengan nota yang diberikan gitu ya teman-teman. Maupun kalian mengajukan klaim, misalnya klaim uang atau apa, semua proses terjadi itu atas nota di admin itu seperti itu. Nota di akunting, sorry teman-teman ya, nota di akunting ya. Kemudian tugas akuntingnya juga banyak, dia harus melakukan proses pelaporan yang paling penting ya. Semua pelaporan perbankan itu rata-ratanya di akunting, maupun misalnya pelaporan BPJS tenaga kerja, kesehatan, dia laporan akhir bulan, laporan kas seperti itu ya. Checker di sore hari. Jadi biasanya di perbankan itu ketika sore hari selesai ada bagian checklistnya. Kalau biasanya perbankan umum mungkin ada bagian tersendiri, misalnya kan bagian checklistnya. Tapi kalau biasanya dia ingin seperti BPR itu biasanya akan dilakukan proses checklist itu biasanya di akunting juga biasanya akan dilakukan kalau mereka tidak punya bagiannya. Jadi checker setiap sore itu, bayangin aja kalau transaksinya banyak sekali teman-teman ya, pekerjaan akunting ini pasti banyak sekali. Dia akan mengecek apakah validasi yang dilakukan teller atau misalnya proses di semua yang punya laporan sore hari itu sesuai dengan di laporan dia di checker di nama dengan yang ditulis atau validasinya itu sama ya, validasi dengan nama orang itu sama seperti itu. Banyak sekali prosesnya. Jadi akunting ini meskipun orang bilang nggak banyak kerja lah akunting cuma akhir bulan, itu bohong teman-teman. Akunting itu banyak sekali pekerjaannya sebenarnya ya. Jadi ketika dia sudah menceker atau misalnya bagian lain ada yang udah ada bagiannya untuk menceklis sendiri setiap sore, namanya checker biasanya. Kalau bagian ini udah dicek, barulah akunting itu bisa biasanya melakukan proses di akhir sore gitu loh. Jadi kan biasanya semua laporan di sini, kemudian dia di proses sore dia harus mengecek juga sesuai nggak data neraca dan laporan rugi labanya teman-teman. Ketika akhir bulan juga akunting adalah orang yang paling sibuk teman-teman, dia akan melakukan proses akhir bulan, banyak sekali laporannya seperti itu. Jadi kalau kalian tanya, oh aku mau ngelamar akunting, kalian boleh saja kalau kalian mampu menghadapi tekanan pekerjaan seperti. Kalau kalian ingin lebih teliti bekerja dan santai, kalian bisa melamar di bagian teller. Kalau kalian ingin ketelitian dan misalnya kalian ingin sebanding aja lah, atau sedang-sedang saya kalian bisa melamar di bagian customer service seperti itu. Kalau kalian sedang dengan pembukuan administrasi yang belajar tentang kredit dan bisnis, kalian bisa melamar di bagian admin kredit. Untuk teman-teman ada juga bagian terpenting dari bagian perbankan inilah bagian bisnis teman-teman ya, itu teman-teman yang ada di lapangan. Jadi jangan meremehkan bagian lapangan teman-teman, ini adalah bagian penting, tombak untuk perbankan sendiri. Ketika kakinya mereka bisa keluar gitu, bisa berjalan ke tempat nasabah, mereka inilah sebenarnya orang-orang yang sangat gigih dan giat bekerja di lapangan sebenarnya ya. Tapi kebanyakan orang meremehkan bagian lapangan ini sebenarnya nggak begitu gengsi lah, ibaratnya nggak bisa diandalin seperti itu ya. Ini bagian lapangan inilah bagian sebenarnya yang paling penting menurut saya ya, di bagian perbankan ini. Karena apa? Mereka lah orang-orang yang akan mencari
pundi-pundi tabungan kalian di perbankan itu, orang-orang yang mengajak orang-orang akan menabung di perbankan, kemudian orang-orang yang bisa menyalurkan kredit dan memberikan informasi di luar sana buat teman-teman yang tidak bisa ke kantor perbankan itu sendiri ya. Jadi bagian lapangan ini sebenarnya paling penting. Bagian lapangan ini banyak ya, maupun bagian funding, lending, tabungan kredit, kemudian bagian penagihan. Ini penting semua sebenarnya, maupun appraisal. Jadi orang-orang ini sebenarnya meskipun mereka tidak berada di kantor yang sering kita temui, tapi bagian lapangan ini sebenarnya orang-orang yang bisa saya acungin jempol ya teman-temannya buat kerja keras mereka semua gitu. Jadi kalau kalian misalnya ingin melamar bagian lapangan, jangan takut teman-teman, itu ya bagian pembelajaran sebenarnya yang paling banyak kalian bisa dapatkan gitu loh, karena kalian disuruh dilatih mental yang kuat ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian minder ketika kalian melamar, nanti aku ditempatkan ke bagian lapangan. Sebenarnya nggak apa-apa, disitulah kalian bisa belajar banyak teman-teman dibanding teman-teman yang di kantor, karena di kantor itu hanya akan belajar apa yang mereka berikan sesuai dengan prosedur. Jadi kalau bagian lapangan kalian bisa ke lapangan belajar dengan banyak orang, interaksi. Kalian juga bisa belajar di kantornya meskipun kalian orang lapangan ya. Ketika kalian sudah menyelesaikan pekerjaan kalian di lapangan, kalian bisa ke kantor dan belajar kepada setiap bagian. Jadi buat teman-teman ingin melamar, jangan takut ketika kalian ditempatkan di bagian lapangan. Oke, bagian lapangan ini sendiri ada beberapa macam ya. Ada bagian penagihan, saya umum aja ya. Penyebutan di perbankan ini biasanya berbeda-beda gitu loh. Jadi biasanya kalau bagian lapangan itu kita anggap gini aja deh, bagian kredit, bagian tabungan, bagian penagihan aja yang mudahnya ya. Jadi bagian funding ini biasanya mencari dalam bentuk tabungan ya, atau deposito, baik itu kartu kredit atau tabungan tunai seperti itu, atau deposito tunai seperti itu. Banyak sekali produk bank yang nanti kalian pelajari ya, aku nggak bisa sebutin satu-satu karena terlalu banyak. Jadi bagian ini hanya mencari penabung, jadi orang-orang yang menyetorkan dananya kepada kalian, menginvestasikan dananya ke perbankan. Jadi sebenarnya bagian funding ini memang lebih sulit ya, karena kita sulit sekali membuat orang percaya ingin menabung di tempat kita, apalagi ketika dia sudah banyak menyimpan dananya di perbankan lain seperti itu. Jadi bagian funding ini tugasnya mencari orang-orang yang akan menabung atau menginvestasikan dananya di perbankan. Itu tugas mereka hanya itu sih, dan mereka itu punya target kalau kalian bekerja ya. Jadi usahakan kalian punya target ini dapat tercapai seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita umum aja, bagian kedua itu bagian kredit, biasa lending, terserah orang sebutnya sales atau banyak sih nama-namanya tuh, nanti teman-teman bingung kalau saya sebutkan banyak sekali ya. Kita sebut bagian kredit aja ya. Nah ini tugasnya kalau kalian tempatkan bagian sales kreditnya tuh atau lending, kalian akan disuruh mencari orang-orang yang ingin kredit di tempat perbankan kalian seperti itu. Kalau mereka punya bagian collection, biasanya mereka akan dipisah. Tapi kalau mereka tidak punya bagian collection, bagian penagihan, biasanya kalian bagian lending inilah yang tugasnya juga akan merangkap menjadi tugasnya untuk menagih juga gitu, mengkontrol setiap harinya. Ada kalian kan akan bekerja sama bagian admin gitu ketika kalian akan melakukan penagihan. Seperti ini nanti fungsinya ya. Kalau kalian punya bagian collection penagihan, biasanya bagian lapangan ini akan bagi tugas tersendiri. Collection ini bagian penagihan. Jadi ini akan sibuk di akhir bulan ya. Tapi ketika kalian misalnya punya jadwal sendiri, kalian sudah punya job pekerjaan kalian sendiri yang kalian rencanakan sesuai setiap harinya, bagian penagihan ini juga akan mudah gitu ketika kalian bisa mengontrol nasabah kalian untuk membayar dengan tepat waktu gitu teman-teman ya. Jadi nanti banyak sekali kalau kalian misalnya itu bagian umum aja ya. Kalau kalian punya posisi yang lebih bagus, kalian punya branch operational manager juga bisa ada juga bagiannya, kepala operasionalnya, sebutannya banyak sekali. Kemudian apalagi pokoknya bagian yang di atas teman-teman ini biasanya disebutnya kayak supervisor gitu ya. Bersama ini tugasnya sebenarnya mengkontrol semua proses di perbankan. Cuman biasa kalau teman-teman ingin melamar, biasanya akan melamar dari bagian bawah dulu ya, kecuali kalian sudah memiliki pengalaman tersendiri. Oke. Mungkin informasi ini saya bagikan buat teman-teman ketika teman-teman nanti misalnya ingin melamar, bisa jadi referensi dan gambaran tersendiri tugas apa sih yang akan saya kerjakan ketika saya melamar di perbankan nanti. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like. Kalau kalian punya informasi penting lainnya atau ingin mengkoreksi, silahkan komen di bawah, atau ingin saya membahas konten apa lagi selanjutnya setelah ini, komen di bawah teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum teman-teman semua.